Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan garis lurus, yaitu materi pada matematika kelas 8 ya, semester genap. Oke. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini atau tujuan dalam pembelajaran persamaan garis lurus itu diantaranya memahami bentuk persamaan linier, menggambar grafik persamaan linier, dan memahami konsep kemiringan garis atau dalam hal ini disebut sebagai gradien. Yang keempat, mencari bentuk persamaan garis atau menentukan persamaan garis lurus. Yang terakhir adalah menentukan hubungan antara dua garis. Dalam hal ini biasanya kita menentukan persamaan garis yang lain apabila persamaan garis yang pertama itu diketahui hubungannya adalah sejajar atau tegak lurus. Ya, terdapat 5 tujuan yang harus dicapai teman-teman dalam mempelajari persamaan garis lurus. Oke, mari kita mulai. Nah, persamaan garis. Persamaan garis merupakan bentuk lain dari fungsi linier yang telah kalian pelajari di materi sebelum ini, ya, terkait relasi dan fungsi. Nah, dalam bab ini kita akan fokus mempelajari grafik persamaan pada koordinat kartesius, ya. Oke. Kita lanjut. Persamaan garis dinyatakan dalam bentuk, ya, dalam materi fungsi kemarin, yaitu fx sama dengan mx plus c. Nah, sehingga untuk menyatakan dalam persamaan garis nilai fx ini kita gantikan nilai dengan nilai y. Sehingga bentuk pertama dalam persamaan garis lurus ini adalah y sama dengan mx plus c. Ini bentuk pertama yang bisa kita dapatkan dalam persamaan garis lurus. Oke, bentuk lain dari persamaan garis lurus kita bisa menuliskannya dalam bentuk ax plus by plus c sama dengan 0. Oh, didapat dari mana ini? Misalkan gitu ya. Kita kembali dulu. Nah, nilai x-nya kita kumpulkan dalam satu ruas. Perbedaan yang pertama dengan yang kedua, persamaan pertama dengan persamaan kedua, yaitu letak variabel xy-nya yang kumpul di dalam satu ruas. Oke. Ya, inilah terdapat dua bentuk persamaan garis lurus. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah y sama dengan mx ditambah c, yang kedua adalah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengecek atau menggambar grafik persamaan linier. Dalam hal ini, ya, kita perlu mengetahui letak titik itu berada pada garis atau tidak. Ya, sebenarnya gitu. Letak titik itu berada pada garis atau tidak. Dikatakan titik itu berada garis apabila titik itu disubstitusikan pada persamaan garis, maka nilainya equal atau sama. Oke. Nah, terdapat 3 langkah dalam menggambar grafik persamaan. Yang pertama adalah carilah paling tidak 2 titik yang memenuhi persamaan garis tersebut. Yang kedua, tandai titik-titik koordinat pada koordinat kartesius. Yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut. Karena ini kita mencari 2 titik, hubungkan 2 titik yang sudah didapat pada koordinat kartesius. Oke, kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh. Apakah 3,8 terletak pada garis dengan persamaan y sama dengan 2x ditambah 2? Dalam hal ini, saya akan cek pensilnya dulu. Saya bisa menggunakan pensil.
Oke. Ya. Nah, apakah titik 3,8 ini terletak pada persamaan ini? Maka kita akan menggantikan nilai X dengan nilai Y-nya. Di mana penulisan 3,8 berarti nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah 8. Sehingga teman-teman kita substitusikan, maka kita akan dapatkan di sini ya 2 dikali 3 ditambah 2, ternyata kita dapatkan 6 ditambah 2 bernilai 8. Cocok ya. Saat X-nya 3, maka Y-nya bernilai 8. Artinya 3,8 ini terletak pada garis Y sama dengan 2X ditambah 2. Oke. Kita lanjut. Nah, contoh kedua, apakah garis 5X dikurangi 3Y ditambah 9 sama dengan 0 melalui titik negatif 3,2? Langkahnya sama. Saat kita mengganti ya X-nya dengan negatif 3, maka nilai Y-nya harus bernilai 2. Oke, sini kita lihat pembahasannya. Saat X-nya sama dengan negatif 3, maka nilai yang harus dipenuhi adalah Y sama dengan 2. Ternyata di sini kita dapatkan ya 5 dikali min 3. Hasilnya adalah negatif 15. Min 3 dikali 2. Hasilnya menjadi minus 6. Sehingga di sini menjadi min 15 dikurangi 6, minus 21 ditambah 9. Hasilnya tidak 0, tidak sesuai dengan ruas kanannya. Artinya garis tidak melalui titik negatif 3,2. Oke, bisa dipahami? Jadi langkah pertama kita ketika kita mau menggambar garis, kita harus mencarikan titik yang melalui garis tersebut atau memenuhi persamaan garis tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 10 dikurangi 2X. Nah, sebenarnya untuk memudahkan kita bisa memerhatikan titik potongnya. Ya, apakah dia memotong di sumbu Y dan sumbu X? Syaratnya di sini saat dia memotong sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Kalau Y-nya bernilai 0, akibatnya kita dapatkan nilai X-nya adalah 5. Kenapa? 10 dikurangi 2 dikali berapa supaya hasilnya 0? Maka kita dapatkan 5. Ya. Kalau kita tuliskan di sebentar. Kita mundur. Ya. Ya. Di sini kita akan dapatkan penulisannya adalah Y-nya 0, 0 sama dengan 10 dikurangi 2X. Sehingga 10-nya pindah ke kiri, negatif 10 sama dengan negatif 2X. Maka X-nya bernilai 5. Didapat nama dari 5 itu negatif 10 dibagi negatif 2. Oke. Sebaliknya, ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X harus 0. Akibatnya 2 dikali 0, kita akan dapatkan 0, maka nilai Y-nya adalah 10. Nah, di sini kita akan dapatkan titik potong Y-nya 0, X-nya 5, berarti ini titik potongnya adalah 5,0. Di sini kita akan dapatkan 0,10. Nah, setelah dapat dua titik ini, kita gambarkan ke diagram kartesiusnya. Oke, langkah terakhirnya adalah
hubungkan kedua titik tersebut. Maka inilah cara teman-teman menentukan grafik dari persamaan linier. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah gradien dari persamaan garis atau kemiringan dari persamaan garis lurus. Nah, suatu garis memiliki ukuran kemiringan atau disebut sebagai gradien didefinisikan dengan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Perbandingan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X-nya. Atau perubahan dari kondisi vertikal dibandingkan dengan perubahan kondisi horizontalnya. Oke, kita lanjut. Nah, secara matematis simboliknya kita menuliskannya gradien dengan simbol M kecil sama dengan delta Y per delta X, ya. Delta ini artinya selisih, ya. Oke. Kalau pada contoh di sini delta Y-nya adalah kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7, maka delta Y-nya sama dengan 7 per delta X-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 per 8. Maka gradiennya adalah 7 per 8 dengan arah kemiringan positif. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nilai kemiringan berdasarkan visual grafik itu terdapat dua, ya, terkait tanda, yaitu positif dan negatif. Nah, apabila cirinya saat grafik itu atau persamaan garis itu miringnya condong ke kanan, atau saat tangan kita angkat ke kanan, maka dia bernilai positif. Kalau gambar di grafik yang kita lihat seperti tangan kita saat kita angkat ke kiri, maka tanda gradiennya adalah negatif. Oke, seperti sampai gambar ini, ya. Kalau lihat kita lihat gambar, kita angkat tangan kiri kita mirip seperti tangan kita, ya, dengan posisi diagonal, maka tandanya negatif. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X atau kondisinya adalah horizontal, maka gradiennya bernilai 0. Ya. Hal ini mengacu, kenapa kok bisa seperti itu? Kita mengacu pada bentuk Y sama dengan MX plus C, ya. Berarti nilai X-nya adalah 0. Ya, maka atau nilai X-nya, nilai M-nya adalah 0, kemiringannya 0. Koefisien di X ini adalah 0. Maka gradiennya adalah 0. Oke. Kita lanjutkan. Sedangkan untuk persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y atau posisinya adalah vertikal, maka kemiringannya tidak terdefinisikan. Ya, tidak terdefinisikan. Oke. Sehingga untuk bentuk persamaan garis yang pertama dengan bentuk Y sama dengan MX plus C, gradiennya adalah koefisien yang di depan hurufnya X, ya, atau di sini adalah nilai M-nya disebut sebagai gradiennya. Atau koefisien atau angka yang berada di depannya X dengan memperhatikan kondisi Y-nya adalah tunggal, tidak ada koefisien dan tidak ada tanda negatif. Nah, untuk kondisi kedua, bentuk kedua, AX plus BY sama dengan C ataupun AX plus BY tambah C sama dengan 0, maka menentukan gradiennya adalah negatif A per B, atau negatif koefisien X dibagi dengan koefisien Y, ya. Koefisien X dibagi dengan koefisien Y.
Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk gradien yang melalui dua titik, maka kita bisa menggunakan tadi, definisinya tadi adalah delta Y dibagi delta X. Karena terdapat dua titik, berarti Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Ya, titik yang muncul pertama itu kita anggap sebagai titik pertamanya. Titik yang awal kita anggap sebagai titik pertama. Informasi berikutnya, titik kedua adalah titik yang diinformasikan setelahnya. Oke, kita akan melihat beberapa contoh untuk menemukan persamaan garis. Oke. Berapakah gradien dari garis di samping? Tidak ada angka, hanya berupa grafik dan diberikan satuan dalam bentuk kotak. Maka seperti tadi kita hitung ya. Di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Maka Y-nya 6. Ke bawahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka per 9 karena arah miringnya itu ke arah kiri, maka negatif. Sehingga kita dapatkan disederhanakan menjadi negatif 2 per 3. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita cek. Di sini sudah ada pembahasannya, gradiennya negatif 1. Kenapa kok bisa? Berarti ini kita lihat ada yang bentuknya mengikuti bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Berarti yang di depan koefisien X-nya itu adalah gradiennya. Kalau kita lihat di sini Y-nya sudah 1, sudah memenuhi ya. Tinggal kita cek yang di depan X. Tidak ada angkanya, berarti 1. Maka kita dapatkan M-nya adalah negatif 1. Oke. Selanjutnya 2Y sama dengan 8X ditambah 1. Nah, kondisinya di sini mirip seperti ini. Tetapi di depan Y-nya itu masih ada angka 2. Maka harus kita bagi 2 dulu. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 4X ditambah 1 per 2. Fokus kita, gradien adalah angka di depan hurufnya X, yaitu 4. Oke. Yang ketiga, bentuknya A3 dan keempat, ini bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C, itu ya, sama dengan C. Hasilnya tadi M-nya adalah negatif A per B. Nah, di sini kita lihat nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya tidak ada angka, berarti angka 1. Sehingga kita dapatkan minus 2 per 1. Dalam arti ini kita dapatkan M-nya negatif 2, atau gradien adalah negatif 2. Oke. Berikutnya yang ini berarti kita perhatikan 3 itu nilai A atau nilai B? Ya, betul, nilai B ya. Karena ini variabelnya adalah Y. Kemudian di sini min 3 adalah miliknya A. Maka gradiennya adalah sebentar saya ganti warna dulu ya. Gradiennya adalah minus A-nya adalah negatif 3 per 3. Sehingga sama dengan 1. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Teman-teman sudah bisa melakukan atau mencari nilai gradien dari persamaan garis yang sudah diketahui. Baik persamaan garis yang sudah diberikan atau dalam bentuk grafik yang diberikan. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang melalui dua titik, berarti sama, ini kita tuliskan sebagai X1, Y1. Di sini adalah X2 dan Y2. Oke, berdasarkan tadi, berarti negatif 5 dikurangi 0, ya nilai Y-nya 5 dikurangi negatif, ya di sini negatif dikurangi negatif 2, maka menjadi positif.
atau ditambah, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya negatif 5/7 atau negatif 5/7. Oke. Nah, pada kali ini kita lanjutkan mencari bentuk persamaan garis, ya. Jadi terdapat dua kondisi nanti, yaitu kondisi pertama adalah diketahui informasinya memiliki gradien M. Kemudian melalui sebuah titik X1, Y1. Ya, penamaannya X1, Y1. Maka kita akan mendapatkan persamaan garis dengan menggunakan bentuk berikut, ya, gunakan bentuk ini. Bentuk yang kita gunakan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Oke, kita lihat bentuk yang kedua. Apabila tidak ada informasi gradien, hanya ada informasi dua titik yang dilalui. Titik pertama X1, Y1 yang dilalui, dan titik yang kedua X2, Y2 yang dilalui. Maka kita akan menggunakan bentuk berikut. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Oke. Nah, berikut hubungan dua garis. Hanya pada persamaan garis lurus ini kita fokus ke dua hubungan saja, yaitu sejajar dengan tegak lurus. Ketika sejajar, maka gradien kedua itu sama dengan gradien yang pertama. Ini kalau kita sebut sebagai adalah syarat, ya, syarat dari hubungan dua garis. Kalau dia tegak lurus, maka gradien kedua itu merupakan, gradien kedua itu merupakan kebalikan dari dari kondisi pertama. Kebalikan berarti 1 per M1, kebalikan, dibalik. Kemudian dan lawannya, kalau lawannya plus maka lawannya menjadi negatif. Maka bentuknya adalah M2 itu sama dengan kebalikan dari kondisi pertama dan lawan dari kondisi yang pertama. Oke, gimana maksudnya? Kalau misalkan saya punya M1-nya itu sama dengan 5, maka kondisi sejajar M2-nya juga 5. Sedangkan untuk yang tegak lurus, saat M1-nya sama dengan 5, maka M2-nya adalah tadi apa? Kebalikan dari dari 5 adalah 1 per 5. Lawan dari positif, lawannya adalah negatif. Selesai. Oke. Nah, oke, kita akan tinjau ke contoh. Nah, carilah persamaan yang sejajar, ya, persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 dan melalui, ada kata-kata di sini, sejajar, melalui. Oke, langkah pertama kita, informasi yang perlu kita cari adalah gradien dari Y sama dengan 2X ditambah 1. Berapakah gradiennya? Karena ini bentuknya tadi Y sama dengan MX plus C, maka kita dapatkan ini M-nya sama dengan 2. Akibatnya, ya, karena dia sejajar, M2 bernilai sama dengan M1, yaitu 2. Sehingga gradien yang kita pakai adalah 2. Persamaan garisnya kita gunakan yang tadi, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, dalam hal ini Y dikurangi 4 sama dengan 2 gradiennya, ya, dikali dalam kurung X dikurangi minus 2, maka di sini jadi positif. Angka pertama ini selanjutnya dia akan dikalikan satu per satu, 2 dikali X, 2 dikali 2, maka 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4. Negatif 4 pindah ke arah kanan, maka jadinya plus 8. 4 tambah 4. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 8 yang diminta dari soal. Ini bentuk pertama. Kalau misalkan di pilihan ganda tidak ada, kita bawa ke bentuk nilai X dan Y yang kita kumpulkan dalam satu ruas.
Kalau dikumpulkan dalam satu ruas, maka 2x-nya pindah ke kiri, jadi negatif. 2x plus y sama dengan 8. Atau 8-nya kita ikutkan, berarti min 8. Disesuaikan dengan pilihan ganda. Kalau teman-teman dalam uraian menjawab sampai ini sudah betul. Oke? Nah, contoh dan pembahasan 8. Oke. Carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 4,2 dan 2,4. Artinya di sini Y2 dan Y1, ya, X1 Y1 diketahui, X2 Y2 diketahui. Kita gunakan bentuk yang kedua. Bentuk kedua tadi apa? Sambil mengingat, ya, Y dikurangi Y1, betul, per Y2 dikurangi Y1. Oke, nice. Kemudian X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Oke, ajib. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan, kita substitusikan. Loh, teman-teman jangan bingung. Titik yang muncul pertama kita asumsikan sebagai nilai X1 Y1. Yang muncul berikutnya adalah X2 Y2. Kalau ada yang tanyakan, dibolak-balik boleh. Saya ngambil 2,4-nya X1 Y1 boleh, sama saja. Ya. Yang penting pasangan koordinatnya harus pas. Kalau ini X1 indeksnya sebelahnya adalah Y1. Oke. Sehingga kita dapatkan Y dikurangi 2, ya, 4 dikurangi 2. Oke, tinggal kita masukkan ya. X dikurangi minus 4, 2 dikurangi minus 4. Sehingga dari sini, langkah dari sini teman-teman, 4 kurangi 2, 2 dikurangi minus 4, 6. Kemudian ini kita kali silang. Ya, kita kali silang. 2 dikalikan X ditambah 4. Nih. Ya, 6 dikalikan dalam kurung Y minus 2. Ingat perkaliannya. Kalikan ke setiap sukunya. Oke. Sehingga kita dapatkan 6Y minus 12 sama dengan 2X ditambah 8. Kita kumpulkan dalam satu ruas. Ruas kanan kita buat sama dengan 0. Maka kita dapatkan 3Y atau 6Y kurangi 2X kurangi 20 sama dengan 0. Kemudian sama-sama dibagi 2. Kita sederhanakan. Oke? Sehingga kita dapatkan 3X dikurangi X dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, clear ya? Oke, kita cek ini cepat. Oke. Nah, untuk hubungan pada garis. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak video materi persamaan garis lurus. Akan ada video selanjutnya yang akan saya sampaikan secara bentuk mungkin rangkuman atau di situ case lebih detail dengan beberapa case ya yang tidak muncul dalam video kali ini. Oke. Terima kasih. Jangan lupa berikan komentar maupun masukan agar video ini adapun kekurangan bisa kita lengkapi dan kita perbaiki. Terima kasih. Saya akhir dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.